Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang ke-8. Hari ini kita akan kembali untuk membongkar lagi koin-koin micin yang punya potensi bagus di masa depan. Salah satunya adalah Yosi. Kali ini kita akan membahas Yosi, sebuah decentralized meme token that grow into Yosi Metaverse. Ya, Yosi ini merupakan dinosaurus yang diangkat dari cerita di sebuah game klasikal yang akhirnya dipakai sebagai logo di token ini. Websitenya Yosi.io, dan di sini ada berbagai macam pilihan bahasa, dan akhirnya kita memilih Indonesia biar mempermudah teman-teman juga bisa membacanya dengan baik. Namun sebelum kita melanjutkan untuk membahas Yosi, maka terlebih dahulu ada sponsor resmi dari video ini, yaitu Delta Exchange. Oke. Kita semua tahu bahwa betapa fluktuatifnya pasar cryptocurrency. Jika kita cukup beruntung, kita bisa melipat gandakan kekayaan kita dengan cepat. Tetapi kita semua tahu bahwa itu sulit sekali untuk melakukannya secara manual. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita bisa menumbuhkan kekayaan tersebut secara strategis tanpa kita perlu khawatir tentang fluktuatif sebuah pasar. Dan disinilah saya menemukan adalah Delta Exchange. Tempat di mana mereka menggunakan mesin untuk melakukan perdagangan, dan untuk Anda, untuk saya, bisa menghasilkan uang. Delta Exchange memiliki produk yang sangat menarik yang disebut dengan robo strategi. Di sini robot trading yang memungkinkan Anda untuk menginvestasikan uangnya melalui strategi perdagangan yang terpercaya dan telah terbukti waktu, dan ini bisa diandalkan. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Robot trading, teman-teman bisa tinggal subscribe, tinggal milih saja mau pilih yang mana. Mungkin di sini Deto API-nya 95%, bilang 37%, returnnya 12%. Ada yang returnnya belum ada, yang subscribe-nya juga cuma 111. Teman-teman bisa milih tanpa harus pusing tentang fluktuatif market. Jadi tinggal langsung subscribe, teman-teman bisa langsung memulai. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah menyetorkan USDT kita ke dalam Delta Exchange. Kita top up USDT kita dan menerapkan strategi ini. Serta teman-teman juga bisa melacak kinerjanya untuk bisa menghasilkan potensi pengembalian return dolar yang cukup besar. Bahkan menurut riset dari Delta Exchange sendiri, bahwa saat pasar itu anjlok, saat cryptocurrency itu anjlok, strategi ini telah mendapatkan 21% keuntungan mingguan dan 10% keuntungan harian. Ini sama bagusnya dengan reksadana dalam mata uang kripto, tetapi sedikit lebih baik karena dikelola oleh strategi perdagangan otomatis dengan strategi perdagangan yang terdefinisi dengan baik dan mutakhir. Bagian terbaiknya adalah saat ini tidak ada biaya manajemen atau kinerja. Strategi perdagangan seperti itu sebagian besar hanya digunakan oleh para profesional perdagangan yang sukses untuk berdagang, tetapi kali ini sekarang Anda juga dapat memanfaatkan untuk menumbuhkan pengembalian kripto kita. Manajemen resiko sudah ada dalam strategi perdagangan robo ini, dan yang lebih seru, teman-teman juga bisa mendapatkan yang namanya bonus deposit ya. Bisa mendapatkan bonus hingga 500 USDT. Teman-teman bisa mendapatkan bonus ketika melakukan top up di sini. Ketika melakukan deposit lebih dari $100 mendapatkan 10%, dan kalau $5.000 teman-teman bisa mendapatkan deposit $500. Ini bonus ya, kurang lebih 10%. Dan juga teman-teman, kita juga bisa memamerkan keuntungan ketika misalkan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang bagus hanya dalam satu kali klik, bisa di-share kepada teman-teman. Delta Exchange adalah pertukaran yang sangat terpercaya yang didukung oleh investor-investor besar di dalamnya. Jadi teman-teman, dengan tingkat keamanan tinggi tingkat keamanan perusahaan, maka bisa dijamin bahwa Delta Exchange akan sangat aman. Tapi sekali lagi teman-teman, tetap harus riset lagi baik-baik tentang Delta Exchange sampai teman-teman bisa menemukan titik di mana teman-teman yakin untuk bisa sign up di Delta Exchange. Silakan teman-teman untuk mendapatkan bonus 500 USD dollar, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke Yosi. Setelah kita lihat iklan tadi, maka Yosi sekali lagi adalah
token meme terdesentralisasi yang tumbuh ke metaverse Yosi. Yosi Metaverse sama dengan Yosi IP Kreatif NFT Game V Incubator. Tumbuh 200.000 lebih komunitas dan lebih banyak lagi di Cakrawala. Ini kalau kita lihat websitenya saja luar biasa bagus. Ini saya sangat tertarik sekali. Dan di sini dia punya metaverse-nya ada token DeFi, pertanian hasil NFT, GameFi, mainkan untuk menghasilkan. Nah, di sini yang menjadi menariknya adalah dia punya satu sistem di mana membuat kita itu terus ingin hold Yosi ini. Banyak sekali keuntungannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang tokenomics, Yosi itu berjalan di Binance Smart Chain dan dia memiliki total supply kurang lebih ini sangat banyak sekali, 1 kuadriliun kalau tidak salah, atau bahkan lebih, di mana dia sudah di burn 50%, kemudian sisanya 40% dan 10%-nya akan gradually destroy. Oke. Kemudian ada juga yang namanya algoritma lubang hitam. Ini mungkin karena Indonesia diterjemahkan jadi tidak terlalu bagus ya. Tapi bisa membantu teman-teman untuk bisa membaca juga. Dia bilang di sini tidak dapat dipasangkan, peluncuran yang adil, pertanian otomatis, 100% terdesentralisasi, harga dasar yang terus meningkat, keamanan, kejutan paus ya. Ini dia terjemahkan mungkin Google Translate ya. Kalau kita kembali ke Inggris, tidak mungkin kita terjemahkan lurus ya. Well stock safety ya, ini artinya istilahnya paus itu dalam artian orang yang punya modal besar itu bisa terjaga ya, tidak mudah diguyur gitu istilahnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih aman dari guyuran yang punya dana besar ya. Unruggable ini juga sama, tidak dibawa kabur ya. Aman karena semuanya sudah di lock di PancakeSwap. Dan bagaimana cara membelinya? Kita kembali ke Indonesia biar mempermudah teman-teman. Karena dia berjalan di Binance Smart Chain, itu bisa kita beli di PancakeSwap ya. Bisa kita beli di PancakeSwap. Jadi bisa teman-teman download aplikasi Trust Wallet dan videonya sudah ada di YouTube ini juga. Kemudian teman-teman bisa kirimkan BNB ke dompet Binance Smart Chain kita, kemudian kita bisa tukarkan dengan Yosi ya. Alamat kontrak Yosi ada di sini. Kemudian sebelum tukar, atur roda gigi ya, setting dengan kita mengaturkan slippage di 12-15%, persis seperti yang sudah saya informasikan di YouTube. Kemudian kita lihat roadmap-nya. Di sini mulai dari rilis, kemudian pengumuman kemitraan, kampanye, daftar CoinGecko, kemudian audit dengan otoritas, dan akhirnya kemarin juga dia sudah listing di Hotbit. Dan itu luar biasa sekali. Dan yang lebih menariknya adalah dia menciptakan yang namanya NFT-nya. Ini bagus sekali. Yang menurut saya satu kemajuan yang luar biasa. Ini sudah saya coba juga di Trust Wallet ya. Kalau kita mau connect wallet ini mending buka langsung di Trust Wallet ya, sehingga langsung connect dengan akun kita. Kalau di sini sangat susah. Jadi di sini teman-teman dia punya yang namanya NFT Yosi. Kita bisa stake NFT dan bisa dapat Yosi. Nah, di sini dia punya sistem yang luar biasa. Ketika kita mau mempercepat staking kita bisa membeli ini. Ada Yosi Miner, bisa mempercepat mungkin 100 kali. Ada Yosi Sushi Master, bisa mempercepat lagi. Yosi Army, Yosi Spaceman, Yosi WSP, dan Yosi Gangnam Style bisa mempercepat sampai 1200 kali ya. Ini bisa menghasilkan 1200 kali mining hash rate dengan 94 circulating supply dan mendapatkan 400 total supply. Nah, ini teman-teman bisa membelinya untuk bisa membantu teman-teman untuk bisa masang di sini ya. Kita bisa pasang NFT dan akhirnya kita bisa minting. Teman-teman akan mendapatkan Yosi. Jadi ini ibaratnya tuh dia hanya muter. Dengan perputaran inilah yang membuat menurut saya harga dari koin ini akan stabil. Ini polanya hampir persis seperti sistem yang akan bekerja di Binance ya. BNB kalau teman-teman perhatikan adalah kalau bisa orang itu tidak jual, sama seperti TKO. Jadi dia akan membuatkan program-program yang akhirnya orang itu malah terus membeli BNB. Misal hold BNB dapat apa, kemudian bisa stake BNB dapat apa, kemudian nanti teman-teman juga mungkin bisa
ada reward tertentu kalau misalkan tidak menjual BNB dalam beberapa hari. Begitupun TKO. Nah, Yosi pun sama seperti ini kelihatannya. Karena apa? Ketika kita stake Yosi, ya, kita membeli Yosi, artinya uang itu kita tidak jual beli lagi, kita simpan terus sampai waktu tertentu kita bisa mendapatkan Yosi kembali dan mungkin nanti baru kita jual. Jadi fluktuatif itu pasti lebih terjaga, dan ini dia sudah sampai ke dia bilang namanya Jurassic era phase 3 ya. Di sini phase pertama sudah terlewati, phase kedua sudah terlewati, dan sekarang dia masih ke phase 3 dari 9 sampai dengan 10 Juni. Dan ini menurut saya luar biasa. Juga ada yang namanya blind box, ada minting, ada airdrop juga. Nah, airdrop ini luar biasa juga. Draw your SIP Army NFT now ya, get exclusive NFT ya. Ini kita bisa claim airdrop kita, tinggal connect wallet ya. Bisa dapat bronze edition, silver edition, gold edition, and diamond edition. Dan dia sepertinya kerjasama dengan SIP. Kalau kita perhatikan di BSC Scan, Yosi ini punya 217.000 address holders ya, artinya cukup banyak sekali. Dan kalau teman-teman perhatikan, lihat top holdersnya, di sini juga bisa kita lihat 58% sudah dikirimkan ke address mati, dan topnya ada di 44%. Dan sepertinya top 4% ini adalah salah satu orang yang cukup terkenal, yaitu adalah salah satu orang di balik Hotbit. Ya, kalau kita lihat Twitternya, kita buka Twitter, maka ada nama Alexo. Nah, ini Alexo ini adalah seorang Chief Strategy Officer Hotbit. Kita tahu Hotbit ya, dan co-founder of Hot Labs Node. Oke. Di sini dia mengatakan bahwa dia adalah meme zookeeper ya. Jadi dia tuh penjaga koin-koin yang berhubungan dengan meme dan kebun-kebun, yaitu apa? Doge, SIP, Yosi, dan Kisu. Yosi masuk, SIP masuk. Nah, ini menurut saya walaupun bukan dia yang sebagai pendiri, mungkin dia hanya sebagai salah satu penggemar, tapi dengan followers yang 33.000 dan juga dengan jabatannya dia, maka memungkinkan ada strategic partner yang bisa masuk dan bisa bekerja sama dengan Yosi. Ini juga teman-teman bisa perhatikan, need one more Yosi USB. Ini dia buka ya, teman-teman perhatikan. Nih, dia sudah stake luar biasa. Dia bisa masuk semua. Dia bisa membeli semuanya, lihat. Stake. NFT amount 46. Ini luar biasa. Aplikasi ini bagus sekali. Yang menurut saya masa depan lah. Kalau memang ternyata dia terus bisa menjaga kinerjanya. Apakah harganya bisa mengikuti? Ya, saya tidak tahu. Tapi kita coba lihat lagi dengan chartnya. Kalau kita perhatikan bahwa Yosi pernah tertinggi kurang lebih di 0,00002621 intinya belakang. Nah, sekarang dia di 1039. Dan di level ini dia sedang menguji support terkuatnya. Ya, ini sudah breakout tadi, sudah sempat breakout ya, namun turun, patah lagi, coba lagi yang kedua, dan sekarang sedang berada di level tersebut. Jadi perhatikan, kalau teman-teman lihat bahwa ini sedang berada di area supportnya ya. Support ini kalau bisa bertahan, maka dia bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target adalah ke sini. Minimal dia masuk ke area sini di 1349. Kalau bisa jebol lagi ya bisa, bahkan bisa all time high. Tapi kalau gagal bertahan, paling mentok penurunan di area sini ya. Ini sudah 3 kali diuji, paling mungkin mentoknya di situ. Tetapi apakah dia masih bisa naik? Kita tidak tahu karena pergerakannya ini sangat berbeda sekali dengan Bitcoin ya. Kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa hari waktu kemarin ketika Bitcoinnya amblas, justru Yosi malah naik 40% lebih menurut saya. Saya lihat soalnya karena memang saya sendiri punya. Tetapi setelah Bitcoin naik, malah justru dia kenaikannya malah melambat. Nah, ini yang menurut saya bagus karena dia tidak ketergantungan dengan Bitcoin. Itu bagus sekali. Jadi dia benar-benar berjalan, bekerja dengan fundamentalnya. Dan menurut saya fundamentalnya dengan punya aplikasi seperti ini itu luar biasa bagus ya. Selain yang kemarin kita tahu bahwa kita pernah membahas tentang NFT art, Fancat, dan Yosi ini sendiri. Jadi 3 ini menjadi sebuah tombak penting dalam dunia NFT menurut saya pribadi ya. Karena apa?
NFT ini dulunya dianggap tidak bernilai, dulu dianggapnya tidak bagus, sekarang akhirnya dibuat semuanya secara kompak ya, dianggap seperti seolah-olah seperti emas, karya itu mulai dihargai. Dan di sini mereka punya berbagai perbedaan. Kalau NFT art itu bener-bener luar biasa. Kalau saya pribadi mengatakan NFT art itu luar biasa, bagus sekali websitenya, tapi masih harganya masih sangat murah. Dia punya website yang waktu itu kita bahas masih belum launch, tapi kali ini sudah launching. Ya, saya mungkin cuma bahas lagi sekilas dan teman-teman bisa perhatikan bahwa ini hasilnya luar biasa bagus. Semua orang sudah berjualan di sini, karya-karyaan sudah dijual sini dan dijual menggunakan NFT. Ingat, dijual menggunakan NFT. Artinya apa? Orang akan membeli NFT dulu, baru dia bisa buy ini. Nah, setelah dia buy, apakah si pemilik NFT ini mau menjual jadi USDT boleh, atau malah dia hold. Nah, ketika itu terjadi banyak sekali permintaan untuk membeli NFT, ternyata NFT-nya sudah di-burn, sudah mulai berkurang supply, otomatis harganya bisa naik. Dan ini luar biasa sekali, banyak artis yang ikut terlibat di sini. Dan kita berharap dia bisa segera launching resminya, rilis resminya, karena ini masih beta. Semoga dia bisa launching resminya. Jadi dia modelnya seperti ini, menampilkan karya. Tapi kalau Yosi, dia benar-benar murni NFT-nya model seperti itu. Ya, jadi dia benar-benar NFT pool, ada Yosi Family, ada banyak sekali dia punya miner, tinggal kita bisa beli. Menggunakan Trust Wallet, tinggal kita connect. Dan ini sangat-sangat berbeda lagi dengan tadi NFT art. Sehingga menurut saya pribadi, kalau kita yakin bahwa NFT itu adalah token masa depan, maka kita harus pilih token-token yang berada di jalur NFT. Kalau kemarin kita memilih tentang meme, semuanya pilih meme, tentang puppies, tentang hewan-hewan, maka ketika 24 Juni nanti Binance Smart Chain untuk NFT-nya di launching, nah kira-kira Yosi, kira-kira Funcat, kemudian kira-kira NFT art itu mau dibawa kemana? Nah, ini yang menjadi sebuah concern kami, bahwa kami akan terus memantau hanya token-token yang beradalan di NFT yang punya project bagus, yang punya fundamental bagus. Dan di sini menurut saya pribadi, ini bukan financial advice, ini juga bukan rekomendasi untuk membeli, tapi menurut saya pribadi Funcat, Yosi, dan NFT art masih menjadi yang terbaik untuk sektor tanda petik koin micin. Kalau yang besar ada NFT, Rarible, itu masih ada. Tapi untuk koin micin yang harganya masih murah, yang terjangkau, kita beli bisa dapat miliaran koin, itu mungkin Yosi, NFT art, dan Funcat. Jadi kembali lagi kepada teman-teman, apakah mau membeli atau tidak. Oke, sekian dulu review dari Yosi.io atau token Yosi. Semoga informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi referensi buat teman-teman bisa mengambil keputusan nantinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.